Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelajaran yang bisa didapat pada sejarah perumusan Pancasila, terkhusus pada generasi muda, yang mana tentunya perumusan Pancasila itu merupakan upaya dari pembentukan negara Indonesia itu sendiri. Pertama, eh, dibentuknya BPUPKI, yang mana hal yang menjadi awal, upaya awal itu apa yang akan menjadi dasar upaya negara Indonesia itu sendiri. Perlu adanya landasan dan juga gagasan-gagasan bagaimana kemudian Indonesia akan dibawa ke depan. Mulai itu terdapat tiga tokoh yang memiliki visi bagi Indonesia ke depan. Pertama ada Muhammad Yamin sebagai pembuka yang merumuskan lima dasar, lima gagasan berupa peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan juga peri kesejahteraan rakyat. 2 hari menjelang itu tentu kembali diadakan pertemuan. Mr. Supomo memberikan gagasan-gagasannya, yaitu persatuan dan kekeluargaan, yang pada intinya ini mengedepankan nilai integralistik pada negara Indonesia. Lalu kemudian sebagai penutup 1 Juni 1945, setelah lahirnya Pancasila juga, Soekarno menemukan pandangan-pandangannya mengenai kebangsaan, internasionalisme, mufakat, dasar perwakilan permusyawaratan, kesejahteraan, dan ketuhanan. Tentunya ketiga tokoh tersebut memiliki garis besar yang sama dalam menentukan bagaimana kemudian Indonesia akan dibawa ke depan. Oleh itu, 1 Juni itu merupakan upaya untuk mengintegrasikan keseluruhan pemikiran tersebut yang disebutnya sebagai Pancasila. Soekarno menamai itu sebagai Pancasila, yang artinya 5 dasar. Lalu tentunya sebagai rumusan pertama itu terjadi di Piagam Jakarta yang menimbulkan kontroversi karena adanya sila pertama yang menyatakan bahwasanya kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi para pemilihnya. Tentu ini mendapat pertentangan dari kelompok masyarakat timur yang notabene-nya bukan beragama Islam. Karena selaras dengan prinsip persatuan, tentunya upaya tersebut eh, akhirnya mendapatkan hasil yang lebih inklusif gitu, konsensus yang lebih inklusif pada rumusan kedua. Setelah semua tersebut diubah, tentunya itu diaktualisasikan menjadi konstitusi Indonesia, khusus pada mukadimah atau pembukaan yang bisa kita dapat dari pelajaran ini. Tentunya sebagai generasi muda terus mampu mengambil pelajaran yang mana tentunya pada saat ini problematika yang ada itu bukan hanya penjajahan fisik, terdapat berbagai macam ancaman seperti disintegrasi, perpecahan, intoleransi, dan juga konflik yang diperparah oleh modernisasi, termasuk yang terjadi di media sosial. Karena itu Pancasila tentunya harus diterapkan dan juga diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menghargai keberagaman yang ada, kita harus menyatukan keberagaman di atas persatuan. Jika para pendiri bangsa dahulu itu mampu bersatu di tengah perbedaan demi Indonesia, maka tentu generasi muda saat ini juga harus mampu menjaga persatuan dan juga menjadi penerus bangsa yang bisa merawat nilai-nilai dan juga mewarisi apa yang terkandung dalam Pancasila demi bangsa Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya pamit undur diri.